suara Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini akan ada banyak kesembuhan dan mujizat yang terjadi. Bahkan setelah acara ini selesai pun akan banyak touch of heaven, jamahan surgawi yang menjamah saudara semua yang percaya pada Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya dalam kasih karunia Tuhan, amin. Kita akan mulaikan ibadah kita, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini waktunya Tuhan untuk kami mau berikan waktu kami, untuk kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Untuk kami kembali lebih lagi diperteguh dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap, kami rindu untuk lawatan-Mu menjamah setiap kami dimanapun kami berada dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari setiap yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan siapkan hati kita, kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Kami puji Engkau Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami puji Engkau Yesus. Mari sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. oh kembali katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. katakan. Oh mari sama-sama serukan. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berdiri tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
setiap kutuk Tuhan. hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kami puji namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya kasih-Mu tidak pernah berubah. Hari ini kami ada itu karena berkat kemurahan Tuhan. Dan biarkan mulut kami terus menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama nyatakan, Yesus Kau
tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Nah, sesungguhnya apapun keadaan kami, keberadaan kami bahkan sampai hari ini, itu adalah kasih setia Tuhan yang tetap menyertai kami, yang tetap memampukan kami. Hari-hari ini memang semakin jahat, sebagaimana firman-Mu sudah mencatat. Tapi kebenaran-Mu memberikan jaminan dan keyakinan. Setiap mereka yang terus mencari akan Tuhan, setiap mereka yang terus menanti-nantikan akan Tuhan, mereka terus akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami mau menjadi bagian di dalamnya. Sampai akhir kami mau terus menyembah Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kami mau selamanya Tuhan. Selamanya kami mau tetap memuji Tuhan. Selamanya kami mau tetap mengerjakan bagian kami Tuhan. Dapati kami setia sampai akhir. Dapati kami setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama menyelidiki firman Tuhan. Untuk itu, mari kita dahului dengan berdoa supaya Roh Kudus berkenan memberikan satu pengertian yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan mungkin sudah lama atau turun-temurun. Tetapi seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan perlu setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan mendengarkan firman Tuhan, kami dipimpin kepada suatu kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus akan memimpin kami, sehingga kami lebih mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk meneliti kebenaran kitab suci. Ya, untuk itu saya akan bacakan di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Saya bacakan ya, saudara-saudara. Saudara perhatikan. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mungkin perlu saya ulangi lagi supaya saudara jelas ya. Dan nanti saya akan terangkan. Menurut para ahli atau para teolog yang mendalam Alkitab, dia berkata, ayat ini adalah ayat yang maha agung dan sulit untuk dijelaskan. Harus orang yang mendengarkan itu merenungkan dengan baik baru mengerti. Ya, coba saya bacakan dulu, nanti saya akan jelaskan.
ya, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya akan mulai dengan menjelaskan kata-kata ini supaya saudara itu nanti mengerti ya. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya. Di sini kata hendaklah itu di dalam bahasa Yunani disebut tauto. Tauto artinya hendaklah, harus. Ya, harus, tidak boleh tidak. Karena ini ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu suatu kata perintah yang harus dikerjakan. Ya. Imperatif itu suatu perintah yang tidak boleh diabaikan. Bukan suatu himbauan, tetapi suatu perintah. Nah, perintahnya apa, saudara-saudara? Perintahnya itu ialah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama itu ditulis di dalam bahasa aslinya ya. Dalam hidupmu artinya enhumin. Dalam hidupmu, tetapi hidupmu bersama. Jadi saudara-saudara, bukan hidup sebagai pribadi, tetapi hidup bersama. Artinya hidup bermasyarakat. Hidup bukan egois. Hidup bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Tetapi kata hidup bersama itu hidup untuk bersama. Ya, yang bisa dinikmati bersama. Ya. Hendaklah hidupmu bersama. Ya. Tauto and human. Ya. Jadi bukan hidup itu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup itu untuk kepentingan bersama. Terus dikatakan yang lebih bagus lagi, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kata pikiran dan perasaan ini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu cuma disebut satu kata. Yaitu satu kata saja.
phroneo. Jadi kalau bahasa Indonesia diterjemahkan pikiran dan perasaan, itu tidak salah untuk menjelaskan. Tetapi dalam bahasa aslinya cuma satu kata, yaitu phroneo. Ya. Sebetulnya kata ini harusnya phronaite. Dari asal kata phroneo. Ya. Jadi saudara, ayat 5 ini saya jelaskan dulu ya. Hendaklah. Jadi kamu itu harus dalam hidupmu, hidup yang bermasyarakat itu tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi pikiranmu dan perasaanmu itu harus sama seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saudara, kita hidup di dunia ini harus seperti Yesus. Ya, jadi di dalam ayat yang kelima ini dikatakan kita ini hidup harus seperti Yesus. Kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak mempunyai kehidupan yang seperti Yesus, maka kita ini tidak tahu kemana saya ini harus pergi. Nah, saya beri contoh ya saudara. Saudara tentu kenal nama ini, Dr. Albert Einstein. Semua orang tahu. Dr. Albert Einstein. Ini seorang yang jenius. Seorang yang mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi sekali. Ya, seorang jenius. Dia orang pertama yang menemukan kata-kata atom. Ya. Orang pertama yang menemukan atom. Dia menemukan atom itu sebagai suatu daya yang hebat. Sebelumnya itu orang tidak mengerti. Dia yang menemukan. Ya, namanya Dr. Albert Einstein. Saudara, saya beri kisah yang lucu mengenai Dr. Einstein ini. Coba saudara dengarkan ya. Pada satu saat, Dr. Einstein ini naik kereta api di kota New York. Ya. Dia naik kereta api di kota New York. Nah, waktu dia naik, dari jauh dia lihat kondektur kereta api itu sedang memeriksa tiap penumpang. Apakah sudah punya karcis atau belum. Ya. Dari jauh itu dia sudah lihat kondektur itu. Lah dia itu tiap saku atau kantongan itu diperiksa nih, di mana karcis yang saya sudah dapatkan itu tadi di mana. Semua kantongan dari kantongan bawah, atas dan tasnya itu diperiksa nih semua. Waktu kondektur ini dekat dengan Dr. Einstein ini, kondektur bilang, sudah, tidak usah gupuh-gupuh, tidak usah ribut. Aku tahu nek kamu tuh pasti sudah beli karcis.
Lantas ini kondektur itu terus berjalan. Ya, sudah, tidak usah ribut-ribut. Saya tahu bahwa kamu itu sudah beli karcis. Dia berjalan terus. Lah, ini dokter Einstein itu tidak berhenti. Dia tetap cari di mana karcisnya itu. Lalu kondektur itu kan kembali. Waktu kembali, saudara lihat. Dokter Einstein berangkang, saudara. Tiap kursi dari kereta api itu diperiksa nih kalau karcisnya itu jatuh. Jadi berangkang gitu. Dia cari di mana karcisnya. Mungkin jatuh di situ. Tapi tidak bisa menemukan. Lantas kondektur tadi bilang gini, Pak, tadi saya sudah bilang, wes tidak usah gupuh-gupuh. Saya tahu, nek kamu itu sudah beli karcis, saya tahu. Sudahlah, tenang saja. Terus apa jawab dokter Einstein ini, saudara-saudara? Dia menengadah, dia memandang kondektur. Dia apa yang dikatakan? Kondektur tahu. Apa? Saya ini lupa. Saya ini mau pergi kemana itu saya lupa. Jadi kalau saya cari karcis itu supaya saya bisa tahu karcis itu kemana saya pergi. Nah, ini kondekturnya juga tidak ngerti mau kemana Bapak ini. Dia sendiri lupa. Mau kemana dia lupa. Saudara, seorang jenius, seorang yang dihargai oleh dunia, yang menemukan atom, akhirnya dibuat bom atom. Dan pada tahun 45 itu diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Sampai Jepang tekuk lutut. Karena bom atom itu banyak rakyat Jepang di Hiroshima, Nagasaki itu menderita dan banyak yang mati. Sampai hari ini, saudara. Hiroshima dan Nagasaki diperingati oleh Jepang keganasan ledakan bom atom itu. Nah, yang menjadi permasalahan kita berpikir itu, orang yang pintar seperti Einstein ini, dia tidak tahu, lupa kemana dia harus pergi. Sampai direwang berangkang cari karcisnya. Kemana dia harus pergi? Itu seorang jenius, saudara-saudara. Kita ini, dibandingkan Einstein, pengetahuan kita itu durung opo-opo, saudara. Ya, seorang yang jenius dia bisa lupa kemana dia mau pergi. Mungkin kita itu tidak pernah mikir ya, tidak pernah mikir. Saya ini mau pergi kemana, tidak pernah mikir. Pokoknya aku wis dadi wong Kristen wis. Aku tahu saya mau pergi ke surga. Saudara-saudara, dengan cara berpikir begitu itu, mungkin saudara akan ketinggalan, saudara. Mungkin saudara akan ketinggalan. Saudara cuma pikir, saya sudah orang Kristen, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Itu
sebelum menentukan. Lantas Filipi ini Rasul Paulus dia berkata, hendaklah tuh kamu harus, tidak boleh tidak, harus di dalam hidupmu bersama. Kamu hidup di dunia ini bukan hidup sendiri, bukan hidup untuk memikirkan diri sendiri, tetapi hidup di dunia itu kamu memikirkan kamu itu bakalnya mau kemana. Saya sudah jadi orang Kristen. Apakah itu sudah menjadi satu kepastian saudara ke sana? Nah, jawabannya begini. Hendaklah kamu, pikiranmu dan perasaanmu itu seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, pikiran dan hati kita itu harus seperti Yesus. Lah ini loh saudara, ini sing angel ini. Ini angel, tapi harus, tidak boleh tidak. Satu waktu saudara, saya ini berpikir, ya, kenapa kok banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Saya ini berdoa, kenapa Tuhan kok banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh? Kalau hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya sudah mengerti kitab suci bisa jatuh, lantas saya ini siapa Tuhan? Dr. Einstein, seorang jenius, bisa lupa kemana dia pergi. Saya ini siapa Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang terkenal bisa jatuh. Saya ini siapa Tuhan? Jawabannya ialah kamu harus, pikiran dan perasaanmu itu harus seperti Kristus. Dengan kata lain, kita ini harus seperti Kristus. Kita ini harus tampil seperti Kristus. Ada orang berkata gini, saudara. Ya. Loh, nek saya ini seperti Kristus Yesus itu kan sama dengan saya ini menghujat Tuhan. Tidak ada makhluk yang bisa seperti Yesus, tidak ada. Nek saya ini harus seperti Yesus. Lah saya ini sama dengan menyamakan diri saya seperti Yesus. Nah ini cara berpikir yang salah, saudara. Cara berpikir yang keliru. Saudara, saya beritahu ya. Supaya saudara semua mengerti apa artinya seperti Yesus. Ya. Ada seorang ahli teologi, ya, seorang yang mengerti Alkitab, namanya Dr. Emerson. Ya. Dr. Emerson itu dia berkata, apa yang dia katakan? Setetes air laut bawaan ke laboratorium. Orang tidak ngerti itu setetes air. Orang tidak tahu setetes air apa itu. Bawaan ke laboratorium. Lah, di laboratorium itu setetes air itu diperiksa. Waktu diperiksa itu dikatakan setetes air ini mempunyai
unsur-unsur kelautan. Loh, lantas orang tadinya tidak ngerti, dia ngerti. Jadi setetes air ini air laut, setetes. Setetes air laut itu sudah ada unsur-unsur kelautan itu sudah ada. Cuma di dalam setetes air itu tidak bisa terjadi suatu gelombang yang besar dari cuma setetes. Tapi itu setetes itu sudah ada unsur-unsur laut itu sudah ada. Tetapi tidak bisa terjadi satu gelombang yang besar, angin yang besar dari cuma setetes. Tetapi setetes itu sudah menunjukkan bahwa dia itu air laut. Begitulah saudara-saudara, Dr. Emerson dia berkata, seperti Yesus. Nanti sebelum kita doa akhir, kita akan nyanyi seperti Yesus ya saudara. Seperti Yesus tuh saudara tidak akan naik seperti Yesus daiso. Cuma saudara itu setetes. Tetapi setetes air laut. Saudara setetes air laut itu sudah membawa unsur-unsur laut di dalam setetes itu. Saudara setetes dari Kristus. Saudara itu sudah membawa unsur-unsur Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan tadi, hendaklah pikiran dan perasaanmu itu seperti Yesus. Ya, kita mesti tahu, saudara. Nek kita ndak tahu ini, saudara nganggep, aku wis Kristen. Aku turun-temurun Kristen, menganggap saudara itu sudah hebat. Saudara ingat Dr. Einstein. Dia itu orang yang paling jenius, iso lali. Dah ngerti kemana saya ini mau pergi. Lah kita ini siapa? Saudara berani katakan, saya ini mesti ke surga. Saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah. Artinya suatu perintah harus dalam hidupmu bersama. Yaitu hidup di dunia ini. Ojo mikirno awake dhewe. Tetapi juga memikirkan tentang Kristus Yesus. Sebab kalau kita terlalu memikirkan awake dhewe, saudara, kita merasa, aku sudah hamba Tuhan. Saya berani berkata saya pasti masuk surga. Durung tentu, saudara. Bukti ini banyak hamba Tuhan yang berjatuhan. Kalau hamba Tuhan iso jatuh, mungkin saudara berkata, aku gak iso jatuh. Saudara jangan terlalu membanggakan diri. Sebelum saudara mengerti, hendaklah pikiran dan perasaanmu itu seperti Yesus. Nah, kita belum seperti Yesus. Jangan saudara sok. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya telah ungkapkan tentang Yohanes pasal 15 ayat 5. Ya. Tentang Yesus itu pokok anggur. Dan kita ini carang-carangnya.
dikatakan, nek carang itu tidak melekat, maka carang itu akan kering, tidak bisa berbuah, dan akan dipotong masuk dapur api. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, kamu di dalam aku harus di dalam kamu. Carang itu harus melekat. Harus zat-zat ilahi itu mengalir di dalam hidup kita ini. Baru kita ini bisa berbuah-buah. Dan kita ini bisa menghasilkan suatu kepastian, suatu kehidupan yang kekal. Sebab kita ini seperti Yesus. Saudara, sebetulnya saya ingin jelaskan ayat yang ke-6 itu bagus sekali. Bagus sekali. Mungkin lain kesempatan. Tapi kali ini mungkin waktunya sudah. Kalau saya teruskan, tidak cukup waktu. Kita berhenti sampai di sini. Yang penting saudara mengerti. Ya, hendaklah itu suatu perintah. Bukan himbauan. Bukan ayuta. Bukan. Hendaklah itu suatu perintah. Jadi kalau suatu perintah itu tidak bisa diabaikan. Harus. Ya, hidupmu bersama. Kita hidup bermasyarakat itu ojo nganggo karepe dhewe. Ya, ojo nganggo karepe dhewe tapi nganggo karepe Tuhan Yesus. Dikatakan sama seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan kita tuh koyok Dr. Einstein. Ya, lungo tapi gak ngerti tujuannya kemana. Padahal dia seorang hebat, gak ngerti kemana dia mau pergi. Tapi kita kalau berani berkata, hendaklah pikiran dan perasaanmu itu sama seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara akan berani memastikan bahwa saudara itu mempunyai kepastian hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu, jangan saudara anggap seperti Yesus itu kok koyok, ya wis seperti Yesus tapi tidak iso. Bisa, ya, seperti setetes air laut. Itu sudah diketahui bahwa itu air laut. Tetapi walaupun tidak bisa mendatangkan badai, tetapi itu air laut. Walaupun kita ini kecil, tetapi kalau seperti Yesus, itu kita sudah menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup akan firman Tuhan ini dengan menyanyikan seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang aku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, aku hanya ingin seperti Yesus. Ya, biar para penyanyi akan nyanyikan nyanyian ini. Ya, saudara berdoa supaya para penyanyi ini diurapi oleh Roh Kudus, supaya nyanyian ini bisa menggetarkan banyak orang, supaya orang mengerti harus seperti Yesus. Ya, saudara, ya. Ayo, saudara yang bisa nyanyi, ayo nyanyi bersama-sama seperti Yesus, ya. Ayo,
Seperti Yesus, itu saja ku minta. Sampai ke surga, saya seperti Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama sambil kita menghadap Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, mungkin surat Filipi pasal 2 ayat 5 sudah banyak kali kami baca. Tapi kami tidak mengerti apa artinya. Tetapi kali ini Tuhan dengan uraian yang sederhana ini, kami dibawa kepada suatu pengertian. Kalau kami tidak bisa seperti Yesus, maka seluruh jerih lelah kami di dalam Tuhan yang bertahun-tahun tidak ada artinya. Sama seperti Dr. Albert Einstein. Dia naik kereta api tetapi dia lupa kemana dia harus pergi. Dia seorang yang jenius, seorang yang hebat. Tetapi dia lupa kemana dia akan pergi. Begitu juga kita ini sering dilupakan oleh setan. Kita hanya berpikir saya sudah sangat banyak melayani pekerjaan Tuhan. Saudara beranggapan bahwa hal ini akan menjadi satu jaminan. Belum tentu. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami. Oh Roh Kudus, ajar kami seperti Yesus. Bukan kami, bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan kejeniusan kami. Tetapi Tuhan Roh Kudus akan memimpin kami kepada jalan menjadi seperti Yesus. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah ini kami persembahkan semua di dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu ini akan merupakan satu terang yang menerangi hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi terang dan mengerti apa artinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan
kalau tidak bisa seperti Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.